Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Radio Misteri. Channel yang menyuguhkan dan menceritakan kejadian mistis yang kami angkat dari halaman buku misteri dan kami suguhkan menjadi cerita audio untuk menemani Anda di waktu istirahat dan juga bekerja. Dan untuk yang baru gabung, tak henti-hentinya kami mohon dukungannya dengan memberikan komen, like, dan subscribe-nya. Semoga dengan cerita-cerita yang kami suguhkan mengenai cerita pengalaman horor, mistis, dan kejadian kisah nyata bisa sedikit menghibur Anda. Dan pada kali ini saya akan menceritakan tentang mayat yang dilangkahi kucing ternyata bisa hidup kembali yang dialami oleh Sartono. Dan beginilah kisahnya. Namanya Pak Jalil. Pak Jalil adalah seorang yang dikenal cukup kaya di desaku. Selain sawah dan ternaknya yang banyak sekali, Pak Jalil juga membungkukkan uang kepada siapa saja yang memerlukannya. Sayangnya, meskipun berhasil membangun ekonominya, lelaki berumur kurang lebih 60 tahun ini tidak berhasil dalam menurunkan keturunan. Dari istri-istrinya termasuk Mbok Inem, istrinya yang sekarang dan entah yang keberapa, tidak pernah dikaruniai seorang anak pun. Ada kemungkinan yang mandul bukan istri-istrinya, melainkan Pak Jalil sendiri. Suatu ketika, sudah hampir sebulan, Pak Jalil menderita sakit. Ia hanya berbaring saja di dalam kamar. Aku pun sering sekali menengoknya di waktu malam hari, karena saat-saat itulah waktu yang luang bagiku. Memang dia dikenal juga sebagai orang yang pelit, namun aku tetap menghormatinya. Dalam beberapa kali kusarankan agar Pak Jalil pergi berobat ke dokter atau ke rumah sakit yang terdekat. Selain menggunakan obat-obat warung, obat-obat kampung yang tersedia, tapi dia selalu menolaknya. Dan Pak Jalil akhirnya meninggal dunia, yaitu pada hari Kamis sore menjelang malam Jumat Kliwon. Pukul 8 malam aku pergi ke rumah duka. Selain melayat, aku bermaksud ikut lek-lekan menjaga mayat Pak Jalil yang baru akan dikebumikan keesokan harinya. Begitu memasuki pekarangan depan rumah almarhum, sudah tercium bau dupa dan kemenyan. Kembali aku merasakan keanehan, yakni seringnya terlintas bayangan-bayangan Pak Jalil di ruang mataku semasa ia sakit. Setibanya aku di ruang depan, masih terlihat bekas-bekas mereka yang membacakan Al-Quran. Begitu pula bekas isak tangis keluarga yang ditinggalkan. Masih terlihat jelas mewarnai wajah-wajah mereka yang sendu. Mayat Pak Jalil tampak terbujur panjang, tertutup oleh beberapa helai kain panjang di atas ranjang dekat pintu yang menuju ke dapur. Hatiku agak berdebar saat pemandangan mayat itu kembali membayangkan di benakku wajah Pak Jalil yang kurus tinggi, seakan-akan ada sesuatu perasaan aneh yang menggerayangiku. Aku tak habis pikir mengapa demikian. Di depan ranjang mayat terlihat pedupaan yang telah padam apinya. Sementara di pojok dekat pintu ke ruang depan tampak beberapa orang yang sedang asik bermain catur dan kartu, dikelilingi beberapa orang lainnya. Ini pemandangan yang sangat janggal, sebab baru sekarang aku menyaksikan ada orang menunggu mayat sambil bermain kartu dan catur. Tanpa terasa, waktu terus berjalan. Jam telah menunjukkan pukul 1 dini malam itu. Di luar gelap sekali, hanya diterangi bintang yang kadang-kadang terlindung oleh gumpalan-gumpalan awan hitam.
Ternyata aku terkejut. Malam itu, angin bertiup kencang menerpa atap-atap rumah. Suara binatang malam terdengar, satu demi satu mengisi kesunyian malam. Seorang demi seorang penunggu mayat pun akhirnya bubar. Masing-masing mencari tempat untuk membaringkan tubuh. Dan tak lama berselang, orang-orang itu tertidur dengan nyenyaknya. Di sana sini terdengar dengkuran mereka. Keheningan malam saat itu benar-benar mencekam perasaanku. Ruangan yang tadi ramai kini telah menjadi sepi. Aku hanya heran. Mereka yang seharusnya menjaga mayat Pak Jalil telah tertidur semuanya. Mereka seperti terkena semacam ilmu sihir, sehingga tidak kuasa menahan serangan rada kantuk. Karena tidak ada teman yang masih jaga, akhirnya aku pun membaringkan tubuh. Coba aku untuk memejamkan mata, namun tidak berhasil. Aku mulai gelisah, sempat merasa cemas, dan rasa yang tidak enak selalu menggerayangiku. Secara tidak sadar, mataku selalu menatap mayat Pak Jalil yang terpujur kaku di atas ranjang. Mengapa tiba-tiba bulu kuduku merinding? Di ufuk timur mulai tampak kilau kekuningan, seiring dengan pemunculan sang Dewi Malam. Di kejauhan sana terdengar suara lolongan anjing yang menyayat. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, muncul seekor kucing hitam pekat. Hewan ini mengerang panjang, kemudian tegak berdiri memandang ke arahku. Aku tersentuh bangun dan sejenak terkesima. Kulihat kucing itu berjalan pelan menuju ranjang tempat mayat Pak Jalil terbujur. Aku hanya terpaku memandanginya. Tiba-tiba terdengar suara panjang kucing hitam itu. Mungkin ia melompat melangkahi mayat Pak Jalil dan seterusnya lenyap entah kemana. Aku tersadar, seakan-akan bangun dari mimpi. Teringat aku akan kisah orang-orang tua tentang mayat yang bangkit apabila dilangkahi seekor kucing. Mungkinkah itu terjadi? Mataku tidak berkedip memandang mayat yang terbujur itu. Tiba-tiba kulihat kain penutup kaki mayat bergerak perlahan. Agar yakin, ku gosok-gosokkan mataku dengan punggung tanganku. Ternyata aku tidak keliru. Seluruh aku benar-benar gugup. Bertoleh kiri dan kanan untuk mencari tempat persembunyian agar tidak terlihat seandainya mayat Pak Jalil benar-benar bangun. Tiba-tiba terdengar suara berdeliknya ranjang. Aku cepat kembali membaringkan tubuh serta menutup mata. Saat ku buka lagi mataku pelan-pelan, tersumbat rasanya kerongkonganku tatkala kulihat kaki kanan yang kurus terulur turun perlahan-lahan ke lantai. Kemudian disusul dengan kaki sebelah kiri. Ku tahan nafasku, namun detak jantung seakan-akan terdengar nyaring. Keringat dingin mulai keluar dari dalam tubuhku. Kini kulihat Pak Jalil telah berdiri tegak dan langkah kemudian berjalan menuju ke pintu dapur. Aku terus memandanginya tanpa berkedip. Selanjutnya, kulihat Pak Jalil membuka semua tudung makanan serta melahap habis seluruh makanan yang ada. Aku harus segera menghindarkan diri sebelum mayat hidup itu kembali masuk. Tetapi sungguh sial. Begitu aku bangkit, ternyata mayat Pak Jalil telah berdiri di ambang pintu, tegak dan kaku bagaikan sebuah patung. Yang sorot matanya yang tajam menusuk. Dia memandang tanpa berkedip bersih ke arahku. Aku terkesima, jantung rasanya mau copot. Untuk beberapa saat,
Kami saling berpandangan. Untungnya aku segera sadar akan bahaya yang dihadapi. Bagaikan seekor rusa untuk melesat keluar sambil berteriak meminta tolong. Sambil berlari cepat, sekilas aku menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya aku dalam keremangan cahaya rembulan. Samar-samar, kulihat bayangan hitam tinggi mayat Pak Jalil menyusul cepat di belakangku. Aku berdiri tak tentu arah, mengitari jalan-jalan yang ada di desa saat itu. Malam itu juga, sisi desa menjadi gempar. Tapi tak ada seorang pun warga di desaku yang berani menolongku. Misalnya dengan cara membukakan pintu untuk melindungiku. Ini tak ada. Semakin lama tubuhku kian lemah, celakanya. Mayat hidup Pak Jalil justru bertambah dekat. Aku sudah tak tahu lagi harus bagaimana caranya menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancamku. Di kejauhan, memang kulihat orang-orang yang mengejar Pak Jalil sambil membawa obor di tangan. Namun mereka tak mungkin dapat menolongku, karena mayat hidup Pak Jalil hanya beberapa langkah lagi dari diriku. Dalam situasi yang sangat kritis itu, tiba-tiba kakiku tersandung dan aku terjatuh. Sekejap kurasakan di atasku ada angin dingin yang melintas. Setelah itu, aku tak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Ketika serentak sadar, aku sudah berada dalam ruangan yang diterangi lampu peteromak yang dikelilingi banyak orang. Di sebelah kiri, duduk istriku dengan bekas air mata di pipinya. "Pak Jalil mana?" bisikku. "Tenanglah, kini kakak telah selamat dari bahaya yang mengancam. Pak Jalil telah kembali seperti semula," kata istriku. Aku menarik napas lega. Konon, menurut cerita orang-orang, begitu tangan Pak Jalil menerkamku, di saat itulah aku terjatuh. Akibatnya, selain tangan Pak Jalil hanya menangkap angin, tubuhnya ikut pula terjatuh, terjerembab di sebelah kepalaku. Disinilah rupanya kelemahan si mayat hidup tersebut. Dengan jatuh ke tanah, kekuatan iblis yang merasukinya menjadi musnah, sehingga keadaan jasad Pak Jalil kembali seperti semula. Sebagian orang yang hadir lalu membawanya lagi ke rumah duka, sementara yang lain beramai-ramai memberikan pertolongan kepadaku. Dan itulah sepenggal kisah yang diceritakan oleh Mas Hartono tentang kejadian nyata bahwa mayat dilangkahi kucing bisa hidup kembali. Dan cerita ini ternyata bukan sekedar mitos atau tahayul. Percaya atau tidak, ini yang pernah dialami Mas Hartono dan dikisahkan kepada kami. Semoga cerita ini dapat sedikit menghibur Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya.